Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video saya kali ini saya ingin membahas cara melilit atau menggulung cas aki pada untuk motor atau untuk yang lain-lain. Ini adalah cas. Dashpan. Oke teman-teman, di tangan saya sudah ada coker yang sudah saya lilit. Itu adalah lilitan trapo 10 ampere dengan cokernya kurang lebih sebesar begitu. Di sini saya ingin berbagi cara melilit sendiri trapo untuk dibikin alat cas aki atau baterai. Pertama-tama kawan-kawan, disitu ada kawan emailnya, kawan ukuran dengan berbagai macam ukuran. Nah, tergantung pada berapa ampere yang kita perbaiki. Di sini saya memperbaiki trapo 10 ampere dan saya hanya mengenalkan pengetahuan dasarnya saja di sini. Itu ada kumparan primer, kumparan sekunder. Ada dua jenis kumparan. Yang pertama adalah primer dan yang keduanya adalah sekunder. Untuk kumparan primernya adalah api masuk dari AC atau listrik PLN. Jadi listrik yang tegangannya adalah 220 voltase untuk kumparan primernya, dan kumparan sekundernya disinilah yang kita bikin untuk cas 12 volt, 15 volt dan 18 volt, bisa juga 24 volt, 32 volt, tergantung berapa kapasitas baterai yang ingin kita cas atau aki, berapa banyak aki yang ingin kita cas sekali cas. Dan untuk pembuatan voltasenya saya sarankan apabila aki berkapasitas 12 volt, maka untuk traponya akan lebih baik kalau kita bikin 15 volt atau 16 volt agar daya tekannya atau daya dorong dari trapo bisa maksimal dan agak cepat pengecasan pada aki. Dan untuk cara menghitungnya kawan-kawan, bagaimanakah cara melilit kumparan itu dan bagaimana menentukan pol pada lilitan trapo kita. Untuk lilitan pada trapo, saya punya rumus dari para suhu 3:1 atau 4:1, bisa juga 5:1, dan ada juga 6:1. Maksudnya di sini apa? 3:1 adalah 3 lilitan kawat email pada coker menghasilkan 1 pol.
Jadi 3 lilitan akan menghasilkan 1 pol, dan begitu juga dengan 4:1. 4:1 adalah 4 lilitan kawat email akan menghasilkan 1 voltase, akan menghasilkan tegangan 1 voltase. Cara ini cukup ampuh kawan-kawan, karena para suhu atau senior yang ahli di bidang dinamo, mereka menggunakan teknik ini. Tapi yang paling baik adalah 5:1 atau 6:1, bisa juga 4:1. Karena apa? Semakin banyak lilitan untuk menghasilkan 1 voltase, maka trafo akan terasa dingin atau trafo sulit untuk mengalami panas. 5 untuk di sini saya ambil contoh 4:1. 4 lilitan menghasilkan 1 voltase. Jadi ketika kita melilit 4:1, maka dorongannya akan terasa cepat, tapi trafo juga terasa cepat panas. Dan begitu juga 5:1. Apabila 5:1, dorongannya agak kurang cepat dari 4:1, tetapi trafonya agak lambat juga menjadi panas. Nah teman-teman, cara menghitungnya begini. Kita untuk lilitan primernya adalah 220 voltase. 220 voltase itu adalah tegangan listrik yang akan kita gunakan. Jadi cara menghitungnya, kita ambil rumus 1, contoh 3:1. 3:1 adalah 3 lilitan 1 voltase. Jadi 220 dikali, bukan dibagi, dikali 3 sama dengan menghasilkan angka 660. Jadi di sini adalah lilitan primernya adalah 660 lilitan untuk lilitan primer yang menghasilkan tegangan 220 voltase. Nah begitu juga untuk kumparan sekundernya. Kumparan sekunder tergantung berapa voltase atau berapa tegangan yang akan kita gunakan. Apabila kita menggunakan tegangan contoh 12 volt dikali, tadi kan 3:1, dikali 3 sama dengan 12 kali 3 sama dengan 36 hasilnya. Jadi untuk lilitan sekundernya adalah 36 lilitan, akan menghasilkan tegangan dengan 12 voltase. Perlu diingat-ingat kawan, ini adalah rumus 3:1. Dan untuk rumus 4:1 begitu juga seterusnya, cukup dikalikan saja 220. Contoh untuk 4:1 contoh ya, 4:1 sama dengan 220 voltase dikali 4 sama dengan 880 lilitan. Jadi tegangan untuk menghasilkan tegangan 220 volt sama dengan 880 lilitan. Begitu juga kumparan sekundernya. Apabila kita menggunakan 12 voltase, tinggal kita kalikan saja 4 kali 12 sama dengan 48 lilitan. Nah begitu juga seterusnya kawan-kawan. Apabila kita menggunakan perbandingan 5:1, tinggal kita kalikan saja. Untuk kumparan primernya 5 kali 220 volt, begitu juga kumparan sekundernya 12 kali 5 sama dengan berapa hasilnya, tinggal kita kalikan saja. Itulah kawan-kawan. Dan untuk jenis kawat email ya, ukuran kawat email ya, tergantung kita
Apabila kita merangkai trafo yang 10 ampere, maka saya sarankan kawat emailnya agak gede untuk kawat kumparan primernya. Tapi perlu diingat juga ukuran kokernya. Apabila yang ditakutkan apabila terlalu gede, maka kokernya akan tersempit dan tidak bisa masuk pada krem atau plat-plat trafo. Jadi tinggal kita membandingkannya saja, atau tinggal kita sendiri mencarinya. Itulah teman-teman pengetahuan dasar dari saya, dan mungkin ada teman-teman bertanya di dalam hati, mengapa bisa lilitan tembaga atau lilitan kita gulung pada sebuah koker akan menghasilkan listrik pada kumparan sekundernya. Perlu kita ingat kawan-kawan, di situ ada rumus atau kaidah induksi. Karena induksi itulah akan menghasilkan api yang dikeluarkan pada kumparan sekundernya. Jadi di sini kawan-kawan, saya ingin berbagi kembali tentang apakah itu kaidah tangan kanan atau pelajaran dulu waktu di semasa masih duduk di bangku sekolah dulu. Nah, di buku ini terlihat jelas bahwa garis-garis gaya magnet, dan karena medan magnet menghasilkan sebuah arus atau listrik itu. Nah, ini adalah kaidah tangan kanan atau garis-garis gaya magnet dengan disimbolkan dengan sebuah kaidah tangan kanan. Apa maksud kaidah tangan kanan? Nah, itu adalah elektromagnet, garis gaya magnet pada sebuah koil. Jadi medan magnet menghasilkan sebuah arus atau api. Di dalam sebuah buku ini, di situ juga nampak elektromagnet. Nah, di sini juga ada kaidah tangan kiri. Nah, dimana bentuknya adalah arah gerakan, arah fluksi, dan arah arus. Di sini inilah adalah kaidah tangan kanan dari Fleming, arah gaya elektromotif, arah garis gaya magnet. Di sana untuk dijelaskan cukup rumit, tapi bagi kita teman-teman ada baiknya kita jika ingin mencoba. Apabila kita mengerti teori dasar dari cara melilit trafo, maka kita juga bisa mengembangkannya untuk pembuatan trafo cas aki, atau bisa juga kita bikin trafo las. Dengan cara kita harus mengerti teori dasarnya dulu. Seperti saya jelaskan tadi, teori dasarnya adalah untuk saya ambil yaitu dengan rumus para senior ahli gulung trafo 3:1, 4:1, 5:1, dan 6:1. Semakin banyak lilitannya, maka trafo akan semakin dingin. Nah, di sini teman-teman, saya memiliki trafo las yang saya rakit sendiri, hampir kurang lebih umurnya sudah mencapai 5 tahun. Di sini trafo lasnya saya rakit sendiri, saya uji coba dengan pengetahuan yang cukup sedikit, dan hanya dengan keberanian. Tapi saya ingat teori dasarnya, arah gaya magnet, mengapa ia menghasilkan api, karena itu adalah induksi. Ini saya peragakan teman-teman las yang saya bikin sendiri. Di sini hanya sebagai peragaan saja. Kekuatan api lasnya kan cukup dari hasil karya kita sendiri.
dengan pengetahuan yang cukup sedikit, asal kita tahu teori dasarnya, kita bisa mengembangkannya. Itulah teman-teman, sekedar pengetahuan yang secuil dari saya, atau sekedar pengetahuan yang sedikit dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman atau kawan-kawan yang ingin merangkai atau membuat atau memperbaiki trafo cas bekas, trafo TV juga boleh, trafo amplifier juga boleh. Tapi saya sarankan untuk jenis trafo yang diperbaiki akan lebih baik apabila digunakan trafo yang ampernya cukup besar, karena arusnya cukup kuat. Di samping kita bisa mendapatkan ilmu, kita juga akan bisa mendapatkan rezeki apabila ada orang-orang yang ingin cas baterai, atau siapa tahu alas yang kita bikin kita bisa gunakan untuk keperluan di bengkel-bengkel kita atau keperluan lain. Nah, teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak telah mengunjungi channel saya. Selamat mencoba kawan-kawan, terima kasih banyak.